tentang hikmah apa aja sih yang bisa kita ambil dari pelajaran kita yang minggu lalu. Nah, hikmah yang kita ambil pada pertemuan, hikmah yang akan kita ambil pada pertemuan hari ini adalah Oke, hikmah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang hikmah sujud syukur, tilawah dan sujud syahwi. Nah, apa kalian sudah memahami sujud syukur, sujud tilawah dan sujud syahwi? Sudah ya, saya paham ya. Sekarang kita akan membahas apa aja sih hikmahnya, apa aja sih pelajaran berharga yang kita dapat petik dari ketiga sujud tersebut. Yang pertama, manusia itu tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Jadi kita tidak boleh sombong ataupun angkuh kalau kita punya kelebihan. Kelebihan apa aja sih? Kelebihan kecantikan, kelebihan fisik, kelebihan harta. Itu tidak boleh sombong. Jadi kita tidak boleh sombong kalau kita memiliki kelebihan, ya, kelebihan harta, kelebihan fisik, kelebihan segalanya, kita pintar, kita tidak boleh sombong dan angkuh. Hikmah yang kedua adalah kita memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah dan lupa. Apabila seseorang mengakui kesalahan dan meminta maaf, maka kita hendaknya memberi maaf. Jadi hikmah yang kedua adalah kita memahami kita adalah sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan lupa. Nah, sebagai manusia yang baik, ketika ada teman meminta maaf, sebaiknya kita maafkan. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga adalah kita lebih menghayati bacaan dalam Al-Quran. Ketika kita mendapat ayat sajadah, kita pahami maknanya dalam Al-Quran itu seperti apa sih maknanya bacaan yang kita baca ini, apa sih makna ayat sajadah yang kita baca di Al-Quran ini. Dan yang keempat adalah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Jadi kita harus mensyukuri nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita mensyukuri nikmat itu, insya Allah nikmat itu akan bertambah, tidak berkurang ya. Dan yang kelima adalah kita memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh adalah kita akan memperoleh tambahan nikmat. Ketika kita bersyukur, kita akan memperoleh tambahan nikmat dari Allah. Nah, sampai sini sebelum kita ke materi praktek sujud dan kita ada yang ditanyakan. Paham ya? Insya Allah setelah ini kita akan menonton video yang insya Allah Ibu akan tayangkan sebuah video tentang tata cara pelaksanaan sholat yang akan kita kerjakan pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya ada yang ditanyakan? Ada yang bertanyakan? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan menghadap ke sebelah sini. Di meja aku sedikit disingkirkan, kita dulu makan. Ya, coba disingkirkan dulu. Oke, Ibu akan menayangkan sebuah video yang akan kalian tonton. Tolong diperhatikan dengan baik-baik. Tidak ada yang mengobrol. Silahkan diperhatikan video yang Ibu akan putarkan buat kalian tentang tata cara sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur sebelum kita mempraktekkannya. Perhatikan praktisnya ya, sujud tahiyat sebelum salam.
Oke, ini tadi sujud sahwi. Ini dilaksanakan dalam sholat ya. Dia dilaksanakan di video ini, tata cara pelaksananya adalah dalam sholat. Jadi ketika kita lupa, kita langsung sujud. Sebelum salam kita sujud, membaca subhana man la yana wa ma la yasfu 3 kali. Setelah itu Rabbil firli, baru sujud lagi. Setelah itu salam. Oke, video yang kedua. Video yang kedua adalah sujud tilawah yang dilaksanakan sebelum di luar sholat ya, yang dilaksanakan di luar sholat. Jadi setelah membaca ayat kalla la tuti'uhu wasjudu wa qatarib, langsung sujud. Nah, yang video yang ketiga ini tentang sujud tilawah yang dilaksanakan di dalam sholat. Oke, sampai sini paham ya? Oke, sekarang silahkan disiapkan kelompoknya ya. Jadi Ibu akan membahas, Ibu akan meminta kalian untuk mempraktekkan salah satu sujud ya, dan secara berkelompok saja. Bisa untuk perempuannya ya, nah ini juga sama. Silahkan dipakai di tengahnya. Kita akan mempraktekkan sujud sahwi di dalam sholat. Yang lain memperhatikan, silahkan nak. Fil alamina innaka hamidum majid. Subhana man la yadhu wa la yadhu. Subhana man la yadhu wa la yadhu. Rabbil firli warhamni warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana man la yadhu wa la yadhu. Subhana man la yadhu wa la yadhu. Subhana man la yadhu wa la yadhu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sujud sahwinya di dalam sholat. Sekarang di luar sholat. Sampai kalian sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lupa tadi rokaatnya kayaknya tadi kita satu awal deh. Apa yang kalian lakukan? Sujud lagi. Subhana man la yadhu wa la yadhu. Subhana man la yadhu wa la yadhu. Subhana man la yadhu wa la yadhu. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana man la yadhu wa la yadhu. Subhana man la yadhu wa la yadhu. Subhana man la yadhu wa la yadhu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, sekarang kalian misalkan nih teman kalian membaca yang sajadah, misalkan membaca kalla la tuti aku wasjudu apa kali kata Husna. Kalla La tuti wasjuda wa qatarib. yuk. Subhanallah Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. subhanallah Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Oke, langsung lanjutkan bacaan ayat Al-Quran yang tadi dibaca. Nah, sekarang sujud syukur. Misalkan Husna lagi dalam sampai nih, kita dapat hadiah. Nomornya sekian, dapat hadiah motor. Apa yang kita lakukan? Sujud syukur. Sama juga dapat seperti tadi ya, langsung sujud syukur. Oke, alhamdulillah kita sudah melaksanakan praktek sujud. Dan untuk sebagiannya alhamdulillah sudah pada paham ya. Yang lainnya belum paham, insya Allah nanti kita akan pahamkan lagi. Nah, hikmah apa aja sih yang kita dapatkan dari sujud itu? Yang pertama, menjadikan kita manusia yang senantiasa bersyukur dan ingat kepada Allah. Yang kedua, hikmah sujud tilawah adalah menambahkan
menunjukkan kecintaan kita kepada Al-Quran dan menjadikan kita mampu menghayati dan memahami keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Hikmah sujud syukur menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingat dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah sujud sahwi adalah menguatkan kesadaran diri kita akan kita itu adalah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa, sehingga kita selalu menanamkan sikap rendah hati, menjauhkan diri dari perilaku sombong dan takabur dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi insan yang pandai bersyukur dan insan yang baik. Oke, sebelumnya sujud sahwi itu dilakukan karena kita lupa sholat ya. Terus sujud sahwi, sekarang sujud tilawah itu sujud yang kita lakukan ketika kita mendengar Ayat sajadah. kalau kita sedang melaksanakan sholat sujud sajadah ya. Terus sujud syukur adalah sholat yang kita laksanakan atas berapa karena atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan di rumah ya. Di rumah ibu akan meminta kalian untuk menuliskan satu hikmah yang paling menyentuh dan berjanji untuk mencoba mengamalkannya. Terus pada pertemuan ini kita sudah membahas tentang praktek sholat, tentang sujud, tentang hikmah sujud, praktek sujud, dan sudah membahas tentang penjelasan sujud dan tata cara sujud. Bagaimana pertemuan kali ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Baik, sebelum kita tutup pelajaran ini, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah.